Sekarang kita akan belajar mengenai rata-rata. Mungkin kalian sudah mengenal istilah rata-rata itu apa. Rata-rata itu bisa juga kayak kita ngegambarin satu deret angka gitu. Itu rata-ratanya berapa. Atau mungkin di kehidupan sehari-hari rata-rata itu kayak berapa rata-rata umur siswa di kelas kamu, kayak berapa rata-rata harga makanan, harga harga rata-rata makanan di kantin kayak gitu. Nah itu eh, rata-rata tuh sebenarnya cuman ngegambarin angka yang ngegambarin satu deretan angka, kayak misalkan gini. Misalkan kita punya angka 1, 2, 5, 6, 10. Nah ini dari deret dari set angka 1, 2, 5, 6, 10 ini berapa rata-ratanya. Rata-ratanya kita bisa dengan cara menjumlahkan semua angka-angka ini, kemudian dibagikan dengan jumlah angkanya. Dan di sini dibagi dengan 5 ya. 1, misalkan gini, 1 tambah 2, ini 3, tambah 5, 8, 8 tambah 6, 14, tambah 10, 24. Nah, 24 dibagi angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Nah, ini kita bisa tahuin 4,8 ya. 4,8. Jadi 4,8 ini mewakili satu set angka ini. Jadi rata-rata itu satu angka yang mewakili satu set angka ini. Nah, bisa juga misalkan ke permasalahan yang kita punya gitu ya, biar lebih paham mengenai rata-rata. Misalkan kita punya nilai kita dalam satu ujian, satu pelajaran matematika, kita dapat punya ulangan kan, misalkan ada 4 ulangan, tiap ulangan itu kita dapat nilai berapa gitu kan. Nah itu rata-ratanya berapa dari nilai yang kita dapat. Misalkan ada empat ulangan di pelajaran matematika. Nah, ulangan pertama misalkan kamu dapat 81, terus ulangan kedua dapat 83, terus 80, terus 88. Nah, sekarang rata-ratanya tuh berapa yang kamu udah dapat gitu. Bisa dengan ditambahkan dulu ini. 81 tambah 83 tambah 80 tambah 88. Ini tambahin 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8, 12. 1 sini. Ini 8-nya ada 4. Berarti 32. 32 tambah 1, 33. 332. Nah, udah gitu dibagikan dengan ada 4 kan, ini ada 4 ulangan. 332 dibagi 4. Ini berapa hasilnya? Ini hasilnya ini mungkin terlalu kecil, tapi nggak apa-apa. Ini pasti 8 kan. 33 bagi 4 itu 8. 8 kali 4, 32. Kemudian dikurangin. 3 kurang 2, 1, 12. 12 bagi 4, 3. Nah, berarti ini rata-rata nilai ulangan matematika kamu tuh 83. Nah, sekarang eh, saya tanya gini, misalkan dari pelajaran matematika ini dari seluruh semester gitu ya, kita punya 5 ulangan gitu. 5 ulangan. Berarti ada satu, kan kamu udah ngerjain 4 ulangan. Misalkan ada satu ulangan lagi. Nah, kamu tuh kalau pengen rata-rata kamu dapat itu 85 itu, ulangan selanjutnya harus dapat berapa gitu kan. Misalkan kamu pengennya tujuan kamu, wah saya harus dapat rata-rata 85 nih gitu kan. Pengen dapat rata-rata 85, berarti ulangan selanjutnya kamu harus dapat berapa. Nah, itu caranya gimana? Kamu berarti dari ulangan yang kelima itu harus dapat nilai X misalkan ya. X ini nilai ulangan yang kelima
ini berapa gitu kan, supaya rata-ratanya 85. Nah, caranya gimana? Kita jumlahin dulu seluruh 4 ulangan ini berapa, kita udah tahu kan, ini 332, terus ditambahkan oleh X ini, ulangan yang kelima, terus dibagi oleh 5 karena ada 5 ulangan kan. Ini harus sama dengan 85 kayak gitu. Nah, berarti kita bisa kalikan ini 5 dengan 84. Berarti ini kita punya 332 tambah X, terus 5 kali 85 ini berapa? 85 kali 5, saya kotret di sini. 5, 2, 8, 40, 42. Totalnya 425. Nah, X itu sama dengan 425 dikurang 332. Berarti ini sama dengan berapa nih? 3, 9. Oh, 3, 42 kurang 2, 12 kurang 3, berarti 9 kan. Nah, berarti kamu ulangan ke 5 itu harus dapat 93. Jadi ujian selanjutnya kamu tuh harus 93 gitu, supaya nanti dapat rata-ratanya itu 85 gitu. Nah, sekarang misalkan masih tentang ulangan, gimana kalau kayak gini contohnya ya, soalnya. Nah, ambil lembar baru. Oke. Misalkan dari tadi misalkan kamu udah punya nilai rata-rata di 4 ulangan itu, rata-ratanya berapa tadi? 83 ya. 83 misalkan rata-ratanya kan kamu tadi. 83 ya. Nah, 83 ini dari 4 ulangan. Dari 4 ulangan. Gitu kan. Nah, dalam satu semester tuh misalkan ada totalnya tuh total 6 ulangan matematika. 6 ulangan 8 matematika. Nah, misalkan kamu punya target gitu ya. Ini masih ada 2 ulangan lagi kan. Nah, 2 ulangan lagi ini saya pengen dapat 100 gitu dua-duanya. Kalau saya kira-kira dapat 100, berarti nanti totalnya rata-ratanya nanti di akhir semester dapat berapa? Itu kan bisa dihitung. Pertama kaliin dulu kan semua 83 ini, karena kamu ini pertama rata-ratanya yang udah dapetin 83, kaliin dulu sama 4 ulangan. Jadi totalnya itu berapa? Ini kan 332 ya. 332. Terus kamu masih ada 2 ulangan lagi. Nah, pengennya tuh kamu 2 ulangan itu dapat 100 dua-duanya. Nah, kan kayak gitu. Dijumlahin dulu semuanya. Ulangan-ulangan yang kamu dapat, terus dibagi 6 gitu kan. Ini sama dengan, berarti ini berapa? 200 tambah 332 berarti 532. Dibagi 6. 532 bagi 6 berapa? 532 bagi 6. Ini 8. 8 kali 6, 48 kan? 46, 48. 48 kurang, ini 3 dikurang 8 nggak bisa, pinjam dulu 1, jadi 13. 13 dikurang 8, itu 5. 5, terus turun ini 2-nya ke sini. 52 dibagi 6, 8 lagi. Sini 48. Kemudian dikurangi lagi, ini 12. 12 kurang 8, itu 4. 4 bagi 6, itu koma, berarti di sini 40. Koma berapa? 6. 36. Terus ini 4 lagi, ini koma 6. Koma 6, 6, 6. Terus, berarti nanti kalau kamu 2 ulangan lagi dapatnya 100, nanti tuh rata-ratanya tuh kamu bakal dapat 88,666 gitu kan. Nah, ini kira-kira kamu dapat kalau benar-benar belajar keras gitu di ulangan matematika selanjutnya, dapat 2 kali 100.
Ya, mudah-mudahan kalian bisa ngerti konsep dari rata-rata itu seperti apa. Terus juga mudah-mudahan kalian bisa di kehidupan nyata gitu, kira-kira sekarang bisa dihitung kan ulangan-ulangan yang kamu udah dapat tuh berapa gitu. Sekarang udah ada berapa ulangan, itu rata-ratanya kira-kira berapa sih. Nah, supaya dapat rata-rata yang lebih gede, ulangan selanjutnya kamu harus dapetin berapa gitu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.